Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Saudara Alwi Shihab, Saudari Nurul Fadilah, Saudari Yani Suryani. Yang terhormat seluruh peserta webinar yang berbahagia. Acara webinar untuk latihan meningkatkan daya tahan tubuh melalui Zoom meeting pada hari Jumat 15 Januari 2021 dimulai. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar bentuk latihan meningkatkan daya tahan tubuh. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Saya, Indri Rahmawati, selaku MC pada hari ini, izinkan saya membaca peraturan selama webinar berlangsung dan susunan acara pada hari ini. Baik, berikut peraturan peserta webinar bentuk latihan meningkatkan daya tahan tubuh diantaranya. 1. Peserta masuk ke live from Zoom dengan posisi mikrofon mati dan video menyala. 2. Mohon pastikan bahwa baterai komputer atau handphone dalam keadaan penuh atau terisi. 3. Mohon pastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. 4. Selama seminar berlangsung, tanya jawab disampaikan secara Q&A. 5. Akan dipilih 3 pertanyaan yang paling menarik dari masing-masing peserta yang akan dijawab oleh narasumber. 6. Link materi akan disebar melalui grup WhatsApp. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsika, 3 pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, 4 penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsika. Para peserta dimohon berdiri.
tanda Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, persawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan walandasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, unsika semoga tetap jaya. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Irnawati selaku moderator. Kepada Saudari Irnawati dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Indri Rahmawati selaku MC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irnawati, dan sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri dan para peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati para pemateri, Saudari Nurul Fadilah, Saudari Yani Suryani, Saudara Awi Sihab. Dan tak lupa para peserta webinar yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, para peserta webinar yang kami hormati, webinar pada kesempatan hari ini membahas tentang exercise increase endurance atau bentuk latihan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum ilmiah seperti webinar ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi dan ilmu yang bisa kita dapatkan. Namun secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua peserta dan audiens untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV pemateri hari ini terlebih dahulu.
Baiklah, di sini saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini. CV pemateri. Data pribadi pemateri 1. Nama Nurul Fadilah. Tempat tanggal lahir Karawang 4 November 2001. Alamat Dusun Kerajaan, Desa Pasir Kamuning, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Pendidikan SDN Pasir Kamuning 1, SMPN Telagasari 1, MAN 2 Karawang. Organisasi yang pernah diikuti atau dijalani yaitu OSIS, Mujang Jajaka, Pramuka, organisasi Poli, dan pencaksilat. Prestasi. Juara 1 Lomba Peraturan Baris Berbaris Pramuka 2014, juara 2 Aksioma Poli tingkat Kabupaten 2017 dan 2018, juara 3 Putri Taji Marela Cup antar pelajar 2017, juara 2 Paku Bumi Open 2018 tingkat Asia Afrika, juara 1 Satria Open Championship tingkat nasional 2019. CV pemateri. Data pribadi pemateri 2. Tempat lahir Bekasi 03 Maret 2000. Alamat Kampung Pulau Gadang, RT 12 RW 03, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pendidikan SDN Sindang Sari 03 2007 sampai 2013, SMPN 1 Cabang Bungin 2013 sampai 2016, SMAN 1 Cabang Bungin 2016 sampai 2019. Organisasi yang pernah diikuti atau sedang dijalani pada saat sekolah, pramuka, OSIS, tapak suci, pada saat kuliah, pencaksilat Unsika, dan HMI. Prestasi. Juara 3 Kokam Open 1 tingkat nasional kategori tanding putra kelas E putra. Juara 1 Kokam Open 2 tingkat nasional kategori regu putra antar universitas. CV pemateri. Data pribadi pemateri 3. Nama Yani Suryani. Tempat tanggal lahir Karawang 11 November 2001. Alamat Kampung Pendei, RT 01 RW 08. Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Pendidikan SDN Cicinde Utara 2017 sampai 2013, SMPN 1 Banyusari 2014 sampai 2016, SMAN 1 Cikampek 2016 sampai 2019. Prestasi juara. Juara 2 bola basket divisi Kabupaten Karawang 2016, 2017, 2018. Juara 3 bola basket global muda Kabupaten Purwakarta 2016. Juara Smash Presiden 2018. Juara 1 Unsika Cup se-Jawa Barat 2017. Para peserta yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok yaitu webinar pendidikan jasmani dengan tema Exercise Safe Increase Endurance atau bentuk latihan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang terhormat kepada para pemateri, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah dipaparkan oleh moderator. Nama saya Nurul Fadilah, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada webinar kali ini. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai daya tahan tubuh pada tubuh manusia. Daya tahan adalah kondisi tubuh yang mampu melakukan aktivitas olahraga dengan waktu yang cukup lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebih setelah menyelesaikan aktivitas tersebut. Menurut Suharto, 1985, daya tahan adalah kemampuan organisme seseorang melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas dalam waktu yang lama. Jika seseorang mampu menggerakkan sekelompok otot tertentu dengan terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan jantung, peredaran darah dan pernafasan yang baik. Makin tinggi tingkat daya tahan tubuh seseorang, makin tinggi pula kebugaran jasmaninya. Jadi, pada daya tahan tubuh ini adalah kondisi tubuh seseorang atau tubuh manusia yang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Tahan tubuh yang baik akan melakukan aktivitas tersebut secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Jadi ketika seseorang melakukan aktivitas olahraga atau melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, ia melakukannya tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Jika seseorang mampu menggerakkan sekelompok otot-ototnya, terutama secara terus-menerus, menurut Suharto, akan menyebabkan jantung dan peredaran darah serta pernapasannya menjadi lebih baik dan dapat dikontrol dengan baik. Makin tinggi daya tahan tubuh seseorang, makin tinggi pula kebugaran jasmani pada tubuhnya. Adapun bentuk-bentuk latihan pada daya tahan tubuh supaya dapat meningkat, yaitu salah satunya adalah olahraga lari. Lari adalah olahraga yang banyak menguras energi. Ketika melakukan gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh otomatis bergerak secara bersamaan. Nah, jadi ketika kita melakukan olahraga lari, maka jantung dan tubuh akan bergerak secara bersamaan. Maka jantung, sistem pernapasan, dan tubuh akan bergerak secara bersamaan ketika kita menggerakkan olahraga lari, dan tubuh semakin terlatih dan dapat juga mengatur pernapasan. Latihan ini bisa dilakukan dengan kecepatan yang sedang dan dalam waktu yang terus-menerus minimal 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Olahraga lari ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada waktu yang lumayan cepat dan dapat bisa dilakukan secara berturut-turut. Lari yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh bisa lari 2 kilo atau lari 12 menit. Adapun latihan berikutnya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh yaitu adalah latihan senam. Biasanya orang menganggap latihan senam adalah olahraga yang cukup asik dan mudah, mulai dari pergerakannya dan tidak banyak menguras tenaga. Tapi jangan salah, olahraga senam selain olahraga yang mudah, tapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh secara baik karena olahraga senam bisa dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Ketika gerakan senam dilakukan dengan variasi gerakan yang berbeda dan jangka waktu yang panjang, maka senam juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada tubuh manusia.
Dan senam juga dapat membuat otot-otot kita semakin terlatih dengan melakukan stretching yang kompleks agar seluruh otot tubuh pada tubuh kita terlatih dan tidak kaku. Juga bisa mengurangi resiko-resiko seperti resiko cedera, kram otot, dan lain-lain juga. Latihan yang terakhir yaitu adalah olahraga skipping. Pada musim pandemi ini, olahraga peningkatan daya tahan tubuh sebaiknya dilakukan di rumah. Tidak usah dilakukan di luar rumah karena bisa membahayakan bagi tubuh. Ketika kita akan menambah daya tahan tubuh kita bisa melakukan olahraga di rumah dengan melakukan olahraga skipping. Skipping bisa dibeli di toko olahraga dengan harga yang tidak terlalu mahal. Skipping banyak sekali manfaatnya ya untuk menambah daya tahan tubuh pada tubuh manusia. Bisa melakukan skipping satu hari minimal 30 menit sampai 35 menit. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat tali dan ini juga dapat ditemukan di toko-toko dekat-dekat rumah karena olahraga yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh di rumah itu tidak perlu mahal. Bisa dilakukan dengan senam secara individu di rumah, juga bisa dilakukan dengan melakukan olahraga skipping. Tidak perlu dengan renang dan sebagainya macamnya lagi. Skipping ini 20 kali lompatan dalam 6 kali set setiap harinya. Maka akan merasakan perubahan stamina dan tubuh menjadi lebih bugar. Dilakukan olahraga skipping secara lebih rutin di rumah dan juga bisa meningkatkan kekuatan otot-otot kaki dan tungkai. Demikian saja materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Rasa. Aduh. Rasa. Masih bang. Siap goblok. Paling bedakan Kak. Hubungan pacaran mana? Aneh ngawal gitu. Nah, tidak aja ngomongin goblok-goblok kan. Oh iya, halo. Ada. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ani Suryani. Saya mahasiswa PJKR 3A dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau tipe daya tahan tubuh, yaitu yang pertama ada yang pertama itu ada daya tahan aerobik, dan yang kedua ada daya tahan tubuh anaerobik. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan aerobik, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik, olahraga aerobik yang selama ini diketahui oleh sebagian orang adalah olahraga yang diadakan di dalam ruangan, melakukan gerakan-gerakan senam, ataupun melakukan alat-alat olahraga. Namun sebenarnya olahraga aerobik diartikan sebagai olahraga yang memerlukan banyak oksigen dan melibatkan banyak otot-otot besar seperti otot lengan, otot kaki, dan sebagainya. Olahraga tipe ini dilakukan dalam intensitas yang rendah dalam kurun waktu yang cukup lama. Salah satunya yaitu termasuk ke dalam
lari atau jogging. Nah, itu memerlukan oksigen yang cukup dan intensitas yang rendah, namun waktunya itu sangat cukup lama gitu. Setiap melakukan aktivitas fisik, tubuh akan membentuk energi yang dipakai sebagai energi. Ketika kita melakukan olahraga aerobik, maka sebagian besar tubuh menggunakan glikogen atau pula otot dan cadangan lemak sebagai bahan dasar dari pembentuk energi. Olahraga jenis ini baik untuk menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan jantung. Jadi sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, olahraga aerobik sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh seseorang yang memiliki berat badan. Nah, jika Anda memiliki berat badan yang berlebih, maka olahraga ini sangat baik untuk dilakukan. Dengan menggunakan olahraga aerobik, juga dapat menurunkan kadar lemak dalam tubuh, menghindari untuk mengalami stres, serta menurunkan berbagai risiko penyakit degeneratif. Jenis olahraga aerobik adalah olahraga yang nyaman dilakukan tanpa membuat susah bernapas. Selain jalan santai, berenang, dansa, dan bersepeda, dan lari jogging, masing-masing jenis olahraga aerobik memiliki durasi yang berbeda-beda. Namun, Cleveland Clinic menganjurkan untuk melakukan olahraga aerobik dengan intensitas yang sedang dilakukan selama 30 menit setiap dari dalam 1 minggu. Jadi, sangat cocok dilakukan untuk di masa pandemi sekarang itu latihan daya tahan aerobik. Tidak memerlukan ketemu orang banyak, yaitu kita perlu hanya berolahraga. Senam juga bisa dilakukan di rumah tanpa harus keluar rumah, begitu. Yang kedua ada daya tahan anaerobik. Pada kondisi anaerobik, tubuh tidak menggunakan oksigen dalam proses pembentukan energi. Berbeda dengan olahraga aerobik yang menggunakan hampir seluruh otot yang ada di dalam tubuh. Olahraga anaerobik bertujuan untuk menguatkan bagian otot tertentu. Bahan bakar utama yang digunakan untuk menghasilkan energi ketika olahraga anaerobik adalah gula dalam otot atau glikogen. Nah, jika teman-teman semua mengalami penyakit yang kadar gulanya cukup tinggi, maka olahraga daya tahan anaerobik ini sangat cocok dilakukan bagi Anda penderitanya. Glikogen akan habis sekitar 2 jam setelah digunakan. Nah, jadi dapat mengurangi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Selama olahraga dilakukan, tubuh akan menghasilkan asam laknat, yaitu hasil dari pembakaran glikogen menjadi energi. Asam laknat yang jumlahnya cukup tinggi di dalam tubuh dapat menyebabkan kram pada otot dan kelelahan yang berlebih. Nah, jika kita sering mengalami kram yang mendadak gitu, nah ini salah satu contoh untuk menguranginya, yaitu dengan latihan daya tahan aerobik. Oleh karena itu olahraga anaerobik hanya dilakukan dalam waktu yang singkat untuk menghindari gangguan fungsi tubuh yang mungkin muncul. Nah, ini sangat cocok untuk kita yang yang sangat malas banget berolahraga, yaitu kita cocok melakukan olahraga daya tahan anaerobik karena ini hanya menggunakan waktu yang sangat singkat gitu. Cuman manfaatnya banyak sekali bagi tubuh. Sebenarnya kalori yang lebih banyak oleh karena itu dengan melakukan olahraga aerobik, kalori yang terbakar bisa lebih banyak. Nah, itu sangat cocok bagi kita yang mengalami berat badan berlebih, mempunyai penyakit kadar gula yang berlebih. Ini salah satu contoh latihan yang baik digunakan untuk kita semua. Oleh karena itu, dengan melakukan olahraga aerobik, kalori yang terbakar bisa lebih banyak. Selain itu, olahraga ini bermanfaat juga melatih kekuatan otot dan tulang, serta menurunkan risiko terkena osteoporosis. Nah, ini sangat cocok bagi kita untuk mencegah suatu saat kita mengalami tulang kita mengalami osteoporosis. Nah, dari itu maka kita harus mencegahnya dari sekarang. Cleveland Clinic menganjurkan untuk melakukan olahraga anaerobik setidaknya 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Nah, misalnya dalam 1 minggu kita cuma melakukan 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Sekali latihan bisa memulai dengan mengangkat beban yang ringan dengan melakukan berulang-ulang 12 kali hingga 20 kali.
Nah, sepertinya kita tidak perlu harus ke gym atau kemana-mana. Cukup kita membantu orang tua atau kita mengerjakan pekerjaan rumah, itu bisa sekali bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena ini yang digarisbawahi adalah dengan mengangkat beban yang ringan gitu kan. Nah, kita dengan mengangkat air atau mengangkat yang berat-berat yang ada di rumah, memindahkan barang-barang, itu bisa sekali membakar kalori kita. Nah, jenis olahraga anaerobik lainnya adalah berlari sprint karena membutuhkan energi yang banyak dan menimbulkan kelelahan setelah melakukannya. Ini jenis latihan berlari sprint seperti ini itu hanya dilakukan jika kita sekarang mempunyai energi yang banyak dan tubuh kita sehat walafiat. Nah, ini bisa melakukannya gitu. Yang terakhir, next. Yaitu manfaat latihan daya tahan. Manfaatnya yaitu tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Latihan daya tahan juga dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Di antaranya mempercepat peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ. Nah, ini sangat cocok banget buat kita muda-mudi yang ingin menjaga daya tahan tubuh kita. Yang ketiga ada menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Ini contoh manfaat dari melakukan daya tahan tubuh. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit tertentu seperti jantung, artritis, diabetes, dan obesitas. Nah, ini yang saya tadi bilang, jika kita mengalami diabetes atau mengalami obesitas, ini salah satu contoh yang baik buat kita untuk mengurangi berat badan dan kadar gula di dalam tubuh. Yang kelima ada menjaga kualitas tidur dan mencegah insomnia. Di sini pasti tentunya anak muda atau mahasiswa mengalami insomnia atau susah tidur yang kadang-kadang galau dulu kalau mau tidur. Kalau bahasa sekarang itu adalah apa ya? Kalau mengenang hal-hal buruk gitu. Jadi kita ngelamun dulu baru tidur, kadang-kadang susah tidur, buka WA, keluar lagi ke Instagram, buka lagi, ayo itu dan gitu. Dan kita tidak menyadari bahwa waktu sudah menjalankan azan subuh baru kita sadar bahwa kita tidak bisa tidur. Yang keenam ada menjaga berat badan ideal. Yang ke-8 ada memperbaiki mood. Jika kita semua sedang mood jelek, pasti jangan melakukan hal yang buruk terhadap diri kita sendiri, atau kita ingin memiliki mood yang baik, kita pergi ke salah satu tempat atau menghabiskan waktu yang banyak dan juga menghabiskan uang yang banyak, kita tentunya cukup perlu melakukan latihan daya tahan tubuh yang manfaatnya cukup banyak, yaitu salah satunya adalah untuk memperbaiki mood. Namun perlu diingatkan, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk mendapatkan manfaat yang telah disebutkan di atas, tidak perlu melakukan latihan secara rutin, serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, dan tidak merokok juga. Dan yang terakhir adalah hindari minuman-minuman yang beralkohol. Sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan, terima kasih. Terima kasih kepada Yani Suryani telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alwi Syihab. Boleh, moderator? Di sini saya akan membawakan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang pertama yaitu faktor keturunan.
Yang pertama yaitu faktor keturunan. Dari penelitian yang dilakukan dibuat kesimpulan bahwa penggunaan oksigen maksimal atau VO2 max 93% ditentukan oleh genetik yang hanya dapat diubah dengan latihan. Faktor genetik berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, sel darah, dan hemoglobin, serta persentase sel otot merah. Di sini, keturunan mempengaruhi faktor daya tahan. Seperti orang timur, daya tahannya lebih kuat karena emang dari faktor keturunannya, dari sel-selnya lebih kuat. Tapi daya tahan juga bisa diubah atau dibentuk yang tadinya kita mempunyai daya tahan yang sangat lemah dapat menjadi lebih kuat. Yang kedua yaitu usia. Perubahan usia fungsi kardiovaskuler belum dapat dipastikan apakah akibat proses penuaan atau kurangnya gerakan. Namun, Asenin mengemukakan dengan latihan teratur, orang tua dapat mempertahankan fungsi kardiovaskuler lebih lama dibandingkan kelompok umur yang sama tetapi kurang gerak. Mulai anak-anak sampai sekitar 20 tahun, daya tahan kardiovaskuler meningkat mencapai maksimal pada usia 20 sampai 30 tahun. Di sini tentu saja usia sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita ya. Tentunya usia antara 15 sampai 20 tahun itu daya tahan tubuhnya sangat kuat karena otot-otot atau sel-sel yang terdapat di dalam tubuhnya masih muda. Berbeda ketika kita sudah usia 30 tahun ke atas, maka daya tahan tubuh kita itu bisa berkurang karena terjadi proses penuaan di tubuh. Tetapi ketika kita selalu konsisten menjaga kebugaran jasmani kita dengan melakukan latihan, walaupun umur kita sudah tua, tetapi daya tahan di dalam tubuh kita juga masih bisa meningkat. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Tentunya di sini terdapat perbedaan daya tahan kardiorespirasi antara pria dan wanita. Setelah usia tersebut daya tahan wanita lebih rendah sampai sekitar 15 sampai 25% dari pria. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan maksimal daya otot yang berhubungan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, kapasitas baru dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu biokimia. Biokimia yaitu daya tahan sangat ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk melayani kebutuhan energi secara kimia. Berarti daya tahan tetap dipengaruhi oleh kemampuan mengatasi kelelahan yang berlangsung secara biokimia dalam tubuh. Menurut Spock 1986 mengemukakan stres kronis penggunaan otot seperti program latihan, gerak yang dijadwalkan secara teratur merupakan rangsangan untuk menambah tingkat kekuatan dan daya tahan. Yang selanjutnya yaitu sistem persyarapan. Penurunan kapasitas kerja dari sistem syaraf pusat menyebabkan kelelahan. Dengan adanya kelelahan berarti menurunkan daya tahan. Yang keenam yaitu kemauan dan ketekunan. Kemauan dan ketekunan erat hubungannya dengan faktor psikologis. Olahragawan yang memiliki kemampuan dan ketekunan baik dalam latihan maupun bertanding akan memiliki daya tahan yang tinggi. Ketika kita memiliki atau ingin mempunyai daya tahan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, intinya itu kita harus yakin kepada diri kita sendiri dan harus tekun dalam melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh yaitu
kapasitas aerobik. Besar jumlah energi yang berasal dari sistem aerobik sangat tergantung banyaknya oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh. Oleh karena itu, daya aerobik maksimal juga dikenal sebagai volume oksigen maksimal. Yang kedelapan, kapasitas anaerobik. Aktivitas yang maksimal pada tingkatan permulaan yang diperlukan energi yang dihasilkan dari keadaan oksigen yang kurang. Proses ini menggunakan sistem anaerobik. Kapasitas anaerobik seseorang menurut Fox 1988. Yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Istirahat di tempat tidur selama 3 minggu akan menurunkan daya tahan kardiorespiratori sebanyak 17-27%. Efek latihan aerobik selama 8 minggu setelah istirahat tersebut memperlihatkan peningkatan daya tahan kardiorespiratori 62% dari akibat istirahat dan dibandingkan dengan keadaan sebelum istirahat di tempat tidur. Ketika kita ingin mempunyai daya tahan yang sangat kuat, jadi usahakan setiap harinya kita melakukan latihan. Sekitar minimal dalam 1 minggu itu 3 kali ya. Ketika kita cuma melakukan aktivitas fisik cuma 1 minggu 1 kali, itu daya tahan tubuh kita sangat berkurang. Next. Yang selanjutnya yaitu hal-hal apa saja sih yang dapat menurunkan daya tahan tubuh? Menurut Lenny Yusuf, dia itu seorang ahli gizi lulusan sekolah di Jerman. Dalam bukunya 50 resep makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjelaskan bahwa yang pertama, mengalami stres. Ketika kita mengalami stres, itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Stres diakibatkan karena mungkin kita banyak pikiran, atau kita mempunyai pekerjaan, mempunyai masalah. Stres juga menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis yang dapat melemahkan sistem imunitas. Seseorang yang mengalami stres sebenarnya sudah mulai memasuki jenjang sakit. Stres mengakibatkan tekanan yang terus-menerus mengakibatkan menurunnya zat-zat kimia dalam tubuh seperti hormon adrenalin dan kortisol yang akhirnya menekan dan merusak sistem imun dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Sering mengasupkan makanan yang mengandung zat gula tinggi dapat menekan sistem imunitas. Setelah itu, kadar gula yang tinggi juga terbukti dalam mengurangi kemampuan sel darah putih dalam menghancurkan bibit penyakit. Nah, maka dari itu, ketika kita ingin mempunyai daya tahan tubuh yang sangat bagus, kurangi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Karena itu tidak bagus ya buat daya tahan. Next, yaitu konsumsi lemak berlebihan. Lemak sangat dibutuhkan ya dalam tubuh kita, tetapi ketika kita mengkonsumsi lemak yang berlebihan, sama halnya dengan gula, berlebihan juga terbukti dapat menekankan sistem daya tahan tubuh dan mengurangi kemampuan sel darah putih dalam menghancurkan bibit penyakit. Lemak yang berlebihan bahkan bisa menimbulkan resiko berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes, kanker, dan gangguan jantung. Sel lemak yang berlebihan tersebut memicu pelepasan zat kimia yang berakibatkan pada peradangan kronis dan akhirnya masuk dan merusak ke jaringan sehat. Yang selanjutnya yaitu kurang konsumsi vitamin dan mineral. Konsumsi buah dan sayuran sebaiknya diperbanyak, paling tidak 5 kali dalam sehari. Hal ini sangat penting karena di dalam buah itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan daya tahan. Yang selanjutnya yaitu kurang tidur. Jelas sekali ya.
kurang tidur atau begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh karena terbukti dalam melemahkan sistem daya tahan tubuh. Bahkan bukan hanya itu, kebiasaan kurang olahraga juga dapat menurunkan respon antibodi serta T-sel atau sel yang berfungsi untuk menyaring darah, mencari sel asing atau musuh, dan melawan infeksi. Yang selanjutnya yaitu merokok dan minuman alkohol. Merokok dan minuman alkohol sudah sangat jelas menurunkan daya tahan tubuh, merusak organ-organ yang di dalamnya, karena merokok dan minum alkohol itu sangat tidak bagus. Ya, kebiasaan merokok juga dapat membuat kadar antioksidan seperti vitamin C di dalam darah menjadi berkurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami juga dalam tahap belajar. Setelahnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Para peserta yang kami hormati, acara sesi tanya jawab akan dimulai. Para peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kalian. 3 pertanyaan yang menarik yang akan saya pilih. Saya Mbak. Saya Rizky Irgatna Putra dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Ingin menanyakan apakah mendaki gunung itu bisa disebut olahraga menghasilkan daya tahan tubuh? Mohon maaf untuk diulangi kembali pertanyaannya, Kak. Pertanyaannya, apakah mendaki gunung itu bisa disebut olahraga yang menghasilkan daya tahan tubuh? Baik, saya tampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Iya. Bentar. Selanjutnya untuk para audiens, terima kasih untuk Saudara Ahmad yang telah memberikan pertanyaan.
Satu pertanyaan lagi untuk para audiens, apabila penyampaian materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kurang mengerti atau masih kurang dipahami, bisa ditanyakan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan yang pertama dari Kak Rizky. Apakah olahraga mendaki gunung bisa disebut olahraga yang menghasilkan daya tahan tubuh? Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Ahnaf. Bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi yang efektif? Kepada para pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Pencet ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai apakah naik gunung bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau tidak. Sama seperti olahraga peningkatan daya tahan tubuh yang tadi, naik gunung adalah termasuk bisa dibilang olahraga yang berstep atau teruntun. Naik gunung juga bisa melatih otot-otot kaki, bisa meningkatkan gunung, bisa meningkatkan kita, juga bisa merilekskan otot-otot kaki, juga menghilangkan stres. Hal ini berdampak positif dan membuat stamina tubuh sering meningkat apabila kita menaik gunung. Ketika kita menaik gunung, stamina kita juga bisa dapat meningkat karena naik gunung itu termasuk olahraga, bisa disebut olahraga yang berstep atau beruntun, bisa dibilang olahraga yang memiliki jangka waktu yang lama, tetapi tidak berat untuk dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah. Makasih, Mbak. Moderator, izin menjawab pertanyaan Saudara Ahnaf. Bentuk apa aja yang dalam kondisi yang seperti ini ya, Saudara Ahnaf? Menurut saya untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi bisa dilakukan dengan cara jogging kecil aja. Misalkan kayak Anda, Saudara Ahnaf, mempunyai halaman yang sangat tidak terlalu luas, itu bisa bolak-balik muter-muter minimal 15 menit. Tapi ketika misalkan halamannya sangat sempit banget, Saudara Ahnaf bisa lari di tempat ya, bisa di tempat, dan juga bisa salah satunya bentuk latihannya yaitu renang bangku. Itu juga sama dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin itu dari saya. Saudari Yani, apakah mau menambahkan? Oke, di sini saya akan menambahkan yang tadi dibilang Noe itu cukup membuat latihan daya tahan tubuh itu menjadi efektif. Yang pertama yang harus kita lakukan di masa pandemi yang sekarang ini yaitu kita melakukan latihan yang bisa dilakukan di dalam rumah seperti senam, seperti skipping dan yang lain-lain. Nah, itu tidak memerlukan lahan yang cukup luas dan tidak memerlukan banyak uang. Jadi yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan sebaik-baiknya lahan, memanfaatkan sebaik-baiknya
peralatan yang ada di rumah untuk membuat tubuh kita menjadi sehat dan tentunya menjadi efektif untuk tentunya akan tubuh menjadi sehat dengan melakukan latihan daya tahan tubuh yang di rumah yang dikerjakan di rumah, sehingga akan terhindar dari yang sekarang ini masalah COVID-19. Sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yaitu dengan memanfaatkan lahan, memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, memanfaatkan barang yang ada di rumah untuk melakukan kegiatan latihan daya tahan tubuh. Seperti itu, apa cukup jelas, saudara anak? Apa ini? Sepertinya cukup ya, saudara anak. Karena waktu juga sudah menginjak waktu jam 3. Sudah 2 jam kita melakukan Zoom meeting. Saya akan mengembalikan Zoom ini kepada moderator saya, yaitu saudara Irnawati. Ih, nggak bisa, guys. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan banyak ilmu serta informasi yang sangat menarik untuk kita semua. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan pada webinar kali ini. Jadi kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan tadi, yaitu di masa pandemi saat ini kita perlu menjaga kesehatan, terutama daya tahan tubuh kita. Berikut contoh latihan daya tahan tubuh diantaranya olahraga lari. Lakukanlah minimal 2 kali dalam seminggu dan melakukan olahraga ini berguna untuk kesehatan jantung dan sistem pernafasan. Yang kedua ada olahraga senam. Senam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga ada olahraga skipping. Lakukanlah olahraga skipping ini 20 lompatan dalam 6 kali set. Manfaat latihan daya tahan diantaranya 1. Memperlancar peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi anggota organ tubuh. Yang ketiga, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit tertentu. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur dan menjaga insomnia. Keenam, menjaga berat badan menjadi lebih ideal. Yang ketujuh, memperbaiki mood kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator akan mengembalikan ke acara webinar ini kepada MC. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.